Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maureen Friska Agusti dengan nomor BP 1610841016. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Eh, Skripsi saya ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, deskripsi lokasi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi dari eh, skripsi saya ini adalah pada tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi dunia disebabkan oleh sebuah pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan semua aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan publik menjadi dibatasi agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas. Hal tersebut juga berdampak pada pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yang awalnya pengawasan langsung atau turun ke lapangan menjadi daring atau online. Akibat dari terbatasnya pemberian pelayanan publik oleh aparatur sipil negara, yaitu banyak pengaduan administrasi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sendiri juga mengalami penurunan kinerja. Di antaranya yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat luas, namun tetap diupayakan untuk disiasati dengan mengubah metode pelaksanaan kegiatan dari offline ke online. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tetap dilakukan secara offline atau online. Tetapi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat lebih mengutamakan pengawasan secara online agar tidak memperparah penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Dampak dari pengawasan secara online yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat ke setiap instansi pelayanan publik mengakibatkan meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada. Jumlah laporan masyarakat berdasarkan instansi terlapor pada tahun 2020 yaitu pada pemerintah daerah paling banyak yaitu pemerintah kabupaten atau kota dengan laporan 45 laporan dan yang paling sedikit yaitu pemerintah daerah yang berada di kecamatan yaitu 3 laporan. Yang kedua yaitu pada instansi kepolisian yang paling banyak itu resort dengan 11 laporan dan yang paling sedikit itu resort kota 4 laporan. Dalam lembaga pendidikan yang paling banyak yaitu sekolah negeri atau swasta yaitu 16 laporan dan yang paling sedikit itu perguruan tinggi 9 laporan. Pada Badan Pertanahan Nasional paling banyak pada kantor pertanahan yaitu 21 laporan dan Badan Pertanahan Nasional yang paling sedikit dengan 6 laporan. Dan juga BUMN atau BUMD dengan 11 laporan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga negara pengawas publik melakukan inovasi layanan konsultasi dan menerima laporan melalui daring atau online, yaitu dengan melakukan pelayanan video call menggunakan aplikasi WhatsApp. Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga melakukan sosialisasi dan layanan video call melalui Facebook, Instagram, dan Twitter. Dilakukan telekonferensi untuk berbincang terkait pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi COVID-19. Dampak dari pengawasan secara online itu terbagi dua. Dampak positifnya yaitu yang pertama menghemat biaya, yang kedua pengawasan dapat menjangkau daerah tanpa harus turun ke lapangan. Yang ketiga yaitu pengawasan dapat menjangkau stakeholder tanpa harus bertemu secara langsung. Dampak negatifnya yaitu Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tidak dapat menyaksikan secara langsung bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dan juga tidak dapat memastikan kontinuitas perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Manfaat teoritis yaitu diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi pengajaran terkait tentang strategi yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam mengawasi pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi pembelajaran dan referensi bagi penelitian lainnya yang akan mengkaji mengenai persoalan manajemen strategis. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pembelajaran dalam pelaksanaan strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, yaitu studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu dari Iyeta Metaryani dan Maya Mustika Kartikasari dengan judul Strategi Ombudsman RI Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua yaitu Nur Atika Ratna dan Zatorul Huda dengan judul Strategi Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung dalam peningkatan pelayanan publik di Bangka Belitung. Yang kedua yaitu teori. Teori yang saya peneliti ambil yaitu tipe-tipe strategi menurut Koten. Yang pertama strategi organisasi, yang kedua strategi program, yang ketiga strategi pendukung sumber daya, dan keempat yaitu strategi kelembagaan. Skema pemikiran dapat dilihat pada pemaparan PPT berikut. Definisi konsep yang pertama yaitu strategi merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau atau mengukur pekerjaan sebuah organisasi. Definisi operasional dapat dilihat pada slide. Yang ketiga yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama pendekatan penelitian metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Yang ketiga teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Yang keempat peranan peneliti yaitu peneliti sebagai instrumen utama. Proses penelitian yaitu perumusan masalah, melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan menarik kesimpulan. Unit analisis yaitu lembaga, teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Bab keempat yaitu deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, gambaran umum Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas daratan yakni 42.119,542 km persegi. Sedangkan luas perairan Provinsi Sumatera Barat diperkirakan kurang lebih yaitu 186.580 km persegi. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten atau kota, yakni 12 kabupaten, 7 kota, 147 kecamatan, 887 kelurahan atau desa. Yang kedua yaitu profil umum Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat merupakan salah satu perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia di Sumatera Barat. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat adalah lembaga
negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN atau BUMD, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber pada APBN atau APBD. Bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu strategi organisasi, terdiri dari visi. Visi merupakan tujuan yang akan dicapai suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun visi yang akan dicapai oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat adalah menjadi lembaga yang efektif, dipercaya, dan berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pada masa pandemi COVID-19, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tetap memaksimalkan tugasnya dengan melakukan kegiatan tahunan dengan cara daring. Yang kedua yaitu misi. Misi merupakan hal yang harus diupayakan oleh setiap perangkat organisasi untuk mencapai sebuah misi. Dalam hal ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan hal-hal yang sekiranya menunjang dalam meningkatkan penguasaan pada masa pandemi COVID-19. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan pengawasan yang awalnya turun ke lapangan menjadi online atau daring. Melakukan pertemuan-pertemuan melalui webinar, membuka forum pengaduan secara online melalui WhatsApp, Facebook, Google Form, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua yaitu strategi program, yaitu program Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tidak melakukan program khusus terkait dengan pandemi COVID-19. Tetapi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pengawasan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Seperti pengawasan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pengawasan PPDB selama COVID-19, melakukan pengawasan pada pemilu 2020, membuka posko pengaduan untuk bantuan sosial COVID-19, pemantauan libur Idul Fitri. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya maladministrasi dan penyebaran virus corona pada masyarakat. Dampak program. Dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada masa COVID-19 yaitu masyarakat dapat terbantu dalam penyaluran bansos COVID-19 dengan membuka posko pengaduan. Masyarakat dapat melaporkan apabila nama mereka terdaftar menjadi penerima manfaat tetapi bansos tersebut tidak disalurkan. Jadi masyarakat terbantu dengan posko pengaduan tersebut dan bisa menerima bantuan sosial tersebut. Begitu juga dengan kegiatan lainnya juga dapat membantu masyarakat yang kegiatannya menjadi terbatas selama COVID-19. Yang ketiga yaitu strategi pendukung sumber daya. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kunci kesuksesan sebuah organisasi untuk mencapai visi dan misi. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menjadi poin kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Aparatur yang dimiliki oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat selalu cepat tanggap dalam menangani setiap pengaduan masyarakat tentang maladministrasi pelayanan publik selama COVID-19. Yang kedua yaitu keuangan. Keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi tersebut. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memiliki anggaran selama melakukan kegiatan pada masa pandemi COVID-19 dalam penyediaan alat-alat progres seperti sarung tangan, masker, tempat cuci tangan. Aparatur Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga harus melakukan rapid test dan swab agar menghindari penularan COVID-19 semasa melakukan pengawasan yang turun ke lapangan. Sarana dan prasarana. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan publik pada masa COVID-19, seperti membuka posko-posko pengaduan bansos, PPDB, dan juga memiliki media sosial sebagai sarana informasi seperti YouTube, Instagram, Facebook, website, dan Twitter. Yang keempat yaitu strategi kelembagaan. Yang pertama struktur. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memiliki struktur organisasi yang membuat para anggotanya bekerja secara berkesinambungan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memiliki bidang-bidang
tugas yang saling melengkapi. Pada masa pandemi COVID-19, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat meningkatkan performa dengan melakukan diskusi-diskusi menggunakan Zoom meeting dikarenakan setiap tugas dikerjakan 50% di rumah dan 50% lagi di kantor. Yang kedua yaitu standar operasional. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memiliki SOP yang jelas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yaitu alur penyampaian pengaduan atau laporan pelayanan publik, alur pengelolaan pengaduan pelayanan, dan alur penyelesaian laporan. Bab ke-6 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sudah berjalan cukup baik. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, walaupun harus dibatasi dengan PSBB. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga sangat menunjang untuk meminimalisir terjadinya maladministrasi selama COVID-19. Sarana yang kedua yaitu saran, yaitu COVID-19 merupakan pandemi yang terjadi pertama kali di Indonesia, terutama Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, ke depannya apabila Indonesia memiliki situasi yang sama, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dapat mempersiapkan diri lebih matang dan dalam situasi apapun dapat melakukan pengawasan dengan maksimal walaupun tidak dengan tatap muka atau mengharuskan untuk daring. Sekianlah presentasi skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih.